Kids. Shalom adik-adik Impact Kids, selamat pagi semuanya. Yeay, hari ini kita sangat bersyukur adik-adik. Kita sudah dilindungi Tuhan Yesus dari rumah kita masing-masing. Walaupun kita tidak boleh kemana-mana, tapi Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus menjaga kita dari tidur kita. Tuhan Yesus memberikan kita keluarga. Tuhan Yesus memberikan kita kesehatan. Dan terlebih Tuhan Yesus memberikan kita apa? Nafas hidup adik-adik, sehingga sampai saat ini kita masih bisa bangun melaksanakan aktivitas kita. Nah adik-adik, pagi hari ini seperti biasa sebagai anak Tuhan kita mau hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus adik-adik. Kita mau setiap hari memulai aktivitas kita dengan mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, pagi hari ini siapkan Alkitab kalian, siapkan Alkitabnya, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Amsal. Hari ini kita masih belajar Amsal adik-adik. Amsal pasal 15 ayat 32 dan 33. Amsal 15, 32 dan 33. Nah yuk kita baca bersama. 1, 2, 3. Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Nah adik-adik, di sebuah hutan hiduplah sekeluarga bangau. Mereka terdiri dari ibu bangau, ada ayahnya dan 3 ekor anak bangau. Suatu hari anak bangau ini berkata, "Ibu, karena sangat panas, bolehkah kita pergi ke sungai? Aku sangat ingin berenang, aku ingin mandi sepuasnya." Lalu ibunya berkata, "Yuk mari kita pergi." Lalu mereka pergi, 3 ekor anak bangau beserta ibunya ini pergi ke sungai. Mereka berenang di sana. Wah, asyik sekali mereka berenang. Lalu ketika sedang asyik berenang, ibu bangau melihat ke atas. Dia melihat, wah, sedang mendung. Adik-adik tahu mendung? Kalau mungkin saat kalian kemarin sore kalian melihat, wah, sangat mendung ya. Nah, mendung itu awannya gelap adik-adik. Nah, ibu bangau ini melihat, dia tahu bahwa saat mendung berarti akan terjadi hujan adik-adik. Ibu bangau segera terbang, dia terbang ke atas pohon lalu melihat ke arah jauh ke sungai yang sebelah dalam. Wah, ada hujan besar yang sedang menuju ke arah anak-anak mereka sedang mandi. Lalu terjadi juga dari kejauhan ibu bangau melihat air sangat keruh, airnya banyak sekali. Wah, air sungai akan meluap. Ibu bangau segera memberitahu kepada anak-anaknya, "Anak-anak, keluar dari sungai, akan terjadi air yang sangat besar. Nanti kita terbawa arus, ayo segera keluar." Wah, anak-anaknya segera keluar. Lalu mereka kembali terbang untuk kembali ke rumah mereka. Rupa-rupanya adik-adik, ada seekor anak bangau, dia tidak mau dengar ibunya. Dia tadinya udah keluar dari sungai. Setelah melihat ibunya dan kakak-kakaknya terbang, dia kembali berenang. Dia berkata, tidak mungkin, orang airnya sangat jernih, ini mataharinya juga masih ada. Pasti ibu berbohong. Aku masih ingin mandi. Lalu dia mandi. Tidak terasa ketika dia sedang mandi, dia melihat di sekitarnya airnya sudah sangat keruh, sudah penuh dengan lumpur. Rupa-rupanya benar perkataan ibunya, dari dalam itu ada air yang sangat banyak adik-adik, bahkan pohon-pohon sekitar sungai itu mulai tumbang. Lalu anak bangau ini mulai kesusahan menyelamatkan dirinya. Dia sangat kesusahan, dia menderita, dia minta tolong, "Ibu, tolong aku." Ibunya tidak mendengar adik-adik karena ibunya sudah terbang bersama saudaranya. Nah adik-adik, dari dongeng ini kita belajar bahwa didikan itu sangat penting adik-adik. Nasihat itu sangat penting. Saat orang tua kita memberitahu kita sebuah nasihat, kita harus mendengarkan. Karena firman Tuhan juga mengatakan siapa yang mendengarkan didikan itu memperoleh akal budi adik-adik. Tapi siapa yang mengabaikan didikan membuang dirinya. Artinya yang membuang dirinya artinya apa? Anak itu rugi sendiri. Anak itu akan mengalami hal yang tidak baik. Karena orang tua kita itu tahu, saat orang tua kita berkata, "Nak, jangan menonton TV dari jarak dekat, nanti matamu sakit. Nanti kamu bisa buta, kalau kelama-lamaan matanya bisa sakit."
anaknya tidak mendengar. Apakah orang tua kita berbohong? Tidak adik-adik, benar. Saat kita menonton TV terlalu dekat, mata kita bisa rusak. Terlalu sering bermain handphone, itu juga mengganggu kita. Mata kita bisa rusak, otak kita juga dipenuhi dengan games sehingga kita menjadi ketagihan adik-adik. Kita ketergantungan dengan games. Kalau nggak main games rasanya nggak bisa melakukan aktivitas. Nah, ketergantungan itu sangat tidak baik. Orang tua kita tahu. Nah, Alkitab kita mengatakan siapa yang mengabaikan didikan membuang dirinya adik-adik. Tapi di sini dikatakan takut akan Tuhan mendatangkan hikmat. Nah, jadi Kakak Resti kasih jempol buat adik-adik semua yang ada di rumah, yang walaupun di rumah saja tapi rajin sekolah minggu. Kenapa? Karena kita penting banget untuk takut akan Tuhan adik-adik. Kita harus tahu mana yang Tuhan Yesus mau dan mana yang Tuhan Yesus tidak mau. Tuhan Yesus tidak mau kita berbohong. Tuhan Yesus tidak mau kita mencuri. Tuhan Yesus tidak mau kalau kita iri kepada orang lain. Nah, kenapa? Dari mana kita bisa tahu itu? Dari kita mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Jadi pagi hari ini kita mau belajar untuk mendengarkan nasihat, takut akan Tuhan, dan yang ketiga adalah rendah hati adik-adik. Siapa adik-adik di rumah yang senang kalau berteman dengan orang sombong? Sedikit-sedikit temannya sombong. Aku mah hebat, aku bisa melakukan ini, kalian mah gak ada apa-apanya. Siapa yang senang berteman dengan orang yang seperti itu? Tidak ada ya adik-adik. Siapa sih yang mau berteman? Makanya orang yang rendah hati itu mendahului kehormatan katanya. Dihormati, disenangi oleh banyak orang. Jadi adik-adik kita belajar hari ini untuk mendengarkan didikan, mendengarkan nasihat, kita takut akan Tuhan dan juga kita rendah hati. Kalau dikasih tahu sama orang tua kita mendengarkan, kita mau meminta maaf kalau kita melakukan kesalahan. Kita mau rendah hati. Yuk adik-adik, sebelum mulai aktivitas kita, mari kita berdoa bersama-sama supaya kita siap menjalani hari ini. Yuk, mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa kami harus mendengarkan nasihat, kami harus takut akan Tuhan dan kami mau rendah hati, tidak sombong. Terima kasih Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan kami siap menjalani hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, firman Tuhan kita sampai di sini. Sampai jumpa di Impact Kids berikutnya. Selamat beraktivitas dan God bless you. Impact Kids.